Pengertian kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT. Kromatografi cair kinerja tinggi, dalam Inggris High Performance Liquid Chromatography atau KCKT, merupakan salah satu teknik kromatografi untuk zat cair yang biasanya disertai dengan tekanan tinggi, seperti teknik kromatografi pada umumnya. KCKT berupaya untuk memisahkan molekul berdasarkan perbedaan afinitasnya terhadap zat padat tertentu. KCKT paling sering digunakan untuk yang pertama adalah menetapkan kadar senyawa-senyawa tertentu seperti asam amino, asam nukleat, dan protein-protein dalam cairan fisiologis. Kemudian yang kedua adalah menentukan kadar senyawa-senyawa aktif obat, produk hail samping proses sintesis atau produk-produk degradasi dalam sediaan farmasi. Prinsip kerja dari KCKT yang pertama itu prinsip dasar. Prinsip dasar dari KCKT dan semua metode kromatografi adalah memisahkan setiap komponen dalam sampel untuk selanjutnya diidentifikasi atau dikualitatif dan dihitung berapa konsentrasi dari masing-masing komponen tersebut. Untuk KCKT sendiri, pemisahan didasarkan atas perbedaan sifat kepolarannya. Kemudian yang kedua ada prinsip kerja. Suatu fase gerak cair dipompa di bawah tekanan melalui kolom baja yang mengandung partikel-partikel fase diam dengan diameter 3-10 mikrometer. Analis tersebut dimasukkan ke dalam bagian atas kolom melalui katup lengkup dan pemisahan suatu campuran berlangsung sesuai dengan lamanya waktu relatif yang dibutuhkan oleh komponennya di dalam fase diam. Perlu diperhatikan bahwa semua komponen di dalam campuran membutuhkan waktu yang kurang lebih sama dengan fase gerak agar dapat keluar dari kolom dapat dilakukan dengan berbagai vektor. Kemudian di sini ada komponen utama instrumen KCKT. Yang pertama itu ada fase gerak. Fase gerak di dalam KCKT selain berfungsi sebagai pembawa komponen-komponen campuran menuju detektor, fase gerak dapat berinteraksi dengan solut-solut. Kedua ada pompa, berfungsi untuk memompa fase gerak ke dalam kolom dengan tekanan tinggi. Pompa harus dapat menghasilkan tekanan yang stabil dan konsisten. Ketiga ada injektor, berfungsi untuk memasukkan sampel ke dalam kolom. Injektor harus dapat memasukkan sampel dengan volume yang tepat dan konsisten. Kemudian ada kolom kromatografi, berfungsi sebagai tempat terjadinya proses pemisahan komponen-komponen dalam sampel. Kolom kromatografi dapat berupa kolom stainless steel atau kolom kaca. Yang kelima ada detektor, berfungsi untuk mendeteksi komponen-komponen yang terpisah dalam sampel. Detektor dapat berupa detektor UV, detektor fluoresensi, atau detektor lain. Yang terakhir ada sistem data, berfungsi untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data yang dihasilkan oleh detektor. Sistem data dapat berupa perangkat lunak atau perangkat keras. Baik, materi selanjutnya yaitu aplikasi kromatografi cair kinerja tinggi. Yang pertama, menganalisis hidrokhlorotiazid, furosemid, dan spironolakton dalam urin. Saat ini, obat golongan diuretik sering disalahgunakan oleh atlet olahraga dalam berbagai event olahraga, terutama pada cabang olahraga dengan parameter berat badan sebagai acuan perlombaan. Beberapa atlet menurunkan berat badan secara cepat dengan mengonsumsi senyawa-senyawa diuretik dengan tujuan agar dapat masuk ke dalam klasifikasi berat badan yang diinginkan. Yang kedua, kromatografi cair kinerja tinggi untuk farmasi. KCKT merupakan suatu metode pemisahan canggih dalam analisis farmasi yang dapat digunakan sebagai uji identitas, uji kemurnian, dan penetapan kadar. Titik beratnya adalah untuk analisis senyawa-senyawa yang tidak mudah menguap dan tidak stabil pada suhu tinggi, yang tidak bisa dianalisis dengan kromatografi gas. Banyak senyawa yang dapat dianalisis dengan KCKT mulai dari senyawa ion, anorganik, sampai senyawa organik makromolekul.
Berikut merupakan daftar obat-obat yang penetapan kadarnya dengan KCKT yang tercantum dalam Farmakope Indonesia edisi 4 tahun 1995, yaitu tablet acetalosamida, asetilsistein, larutan asetilsistein, cisplatin untuk injeksi, tablet kemastin fumarat, clindamycin hidroklorida, dan kapsul clindamycin hidroklorida. Keuntungan KCKT. Yang pertama, pemasukan sampel yang tepat dan mudah dikendalikan menjamin presisi kuantitatif. Yang kedua, KCKT merupakan teknik kromatografi yang perkembangannya tampak paling intensif beberapa tahun belakangan, memberikan perbaikan pada pengendalian kolom, detektor, dan piranti lunak. Ketiga, keragaman kolom dan detektor berarti bahwa selektivitas metode tersebut dapat disesuaikan dengan mudah. Keempat, dibandingkan dengan KJ, terdapat risiko pemurian sampel yang lebih kecil karena pengemasan bukan merupakan syarat dalam proses kromatografi mudah diotomatisasi. Kekurangan KCKT. Yang pertama, masih dibutuhkan detektor yang terandalkan dan tidak mahal yang dapat memantau senyawa-senyawa yang tidak memiliki kromofor. Kedua, obat-obat harus diekstraksi dari formulasi sebelum dianalisis terbentuknya buangan pelarut organik dalam jumlah besar yang mahal jika dibuang. Kesimpulannya, kesehatan dan keselamatan kerja teknis atau KCKT adalah satu sistem yang dirancang untuk mengurangi risiko